What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Melissa. Menceritakan tentang seorang gadis cantik yang sangat polos yang naksir dengan seorang fuckboy kelas kakap. Hingga akhirnya gadis polos itu pun berubah menjadi sangat hyper. Dan pokoknya hampir semua cowok yang ditemuinya diajakin begituan cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan ibunya Melissa yang tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Elvira, sang nenek, terpantau lagi rileks sambil dengerin lagu dan juga sebat. Sementara Melissa bukannya bersiap berangkat sekolah, dia malah sibuk mengobok-ngobok apem embem yang masih tinting milik dirinya sendiri. Nah, sialnya gak lama kemudian si ibu pun nyelonong masuk ke kamar Melissa yang sontak langsung membuat Melissa bete dan akhirnya malah cabut sekolah. Dan singkat cerita, pada sore harinya Melissa diajak sahabatnya yaitu Manuela untuk ikut ke rumah Daniel yang merupakan cowok yang sangat ditaksir Melissa sejak pandangan pertama dulu. Sore itu Daniel memang sengaja mengundang teman-teman sekelasnya dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Setibanya di sana, Melissa yang ternyata anaknya sangat polos dan kaku ini berusaha untuk membaur bersama teman-teman yang lainnya secara perlahan. Lalu dari dalam air tiba-tiba Daniel datang dan menariknya. Manuel lantas berteriak dan bilang kalau Melissa nggak bisa berenang. Daniel yang mendengarnya pun lantas segera membawa Melissa ke pinggir kolam. Melihat wajah Melissa yang malu-malu kucing saat di dekatnya, Daniel pun mengajak Melissa mengobrol sembari melihat-lihat tanaman milik sang ibu. Dan ternyata pemandangan dari kebun ibunya itu langsung ke laut lepas cuy, keren abis. Lanjut, Daniel pun bertanya tentang latar belakang Melissa. Lalu setelah mengobrol cukup lama, Daniel ini malah ngajakin Melissa untuk berciuman. Melissa yang polos dan belum pernah pacaran ini pun lantas mau-mau aja. Karena ya doi juga kan udah naksir banget. Dan naluri kefuckboyan Daniel pun semakin mencuat dan akhirnya meminta kepada Melissa untuk mengenyam batang karet miliknya yang udah berdiri tegak. Dan setelah selesai, si Daniel ini pergi gitu aja tanpa basa-basi dan bilang makasih cuy. Hari-hari berikutnya saat di sekolah, Melissa ini tuh sama sekali gak pernah ngeliatin Daniel masuk ke kelas. Melissa pun terlihat mulai khawatir dengan keadaan Daniel, namun ya dia tetap gak bisa ngelakuin apa-apa. Saat di rumah, Melissa diketahui lebih dekat dengan sang nenek karena kedua orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Apalagi semenjak sang ayah dipindah tugaskan dan harus bekerja di luar kota. Beberapa hari kemudian ketika pelajaran olahraga, Melissa merasa ada yang berbeda pada dirinya ketika tengah memanjat tiang. Bagian pahanya yang bergesekan langsung dengan tiang tersebut menimbulkan efek nikmat yang tergambarkan dari raut wajah Melissa kala itu. Marco, salah seorang teman sekelasnya, merasa bingung melihat wajah Melissa yang terlihat begitu sakne hanya karena gesekan dari tiang tersebut. Lalu ketika di rumah, dikarenakan kondisi kesehatan sang nenek yang selalu menurun serta seringkali mengalami pikun, membuat sang menantu yaitu Daria tergerak untuk menitipkan mertuanya di panti. Namun meski begitu, sang ibu masih memikirkan Melissa yang sangat dekat dengan neneknya itu. Suatu hari, Melissa dan Manuela mendapat kabar dari seorang teman kalau Daniel sering cabut sekolah ke sebuah klub biliar. Mereka pun akhirnya datang ke sana karena Melissa merasa kalau ia butuh jawaban dan kepastian atas hubungan mereka atas kejadian yang mereka lakukan tempo hari. Ketika melihat Melissa mendatanginya, Daniel lantas menghampiri Melissa dan dia tanpa berkata sedikit pun. Lalu setelahnya Daniel mengajak Melissa tanpa ia ketahui mau kemana sebelumnya. Dan ternyata Melissa diajak pergi ke rumahnya Daniel yang saat itu lagi sepi banget cuy. Mereka pun tiba-tiba ada di sebuah kamar.
Dan Mang Denil langsung ngajakin Melisa untuk nyoba secelup dua celup. Melisa yang udah dibutakan karena cinta hanya bisa pasrah. Dan pokoknya terserah lah si Daniel ini mau minta apapun, si Melisa itu pasti kasih. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Melisa tersadar dan menyadari bukan perasaan cinta yang sebenarnya dia alami. Mereka pun akhirnya menghentikan kegiatan tersebut. Dan lagi-lagi Daniel langsung pergi meninggalkannya begitu aja. Melisa pun hanya bisa menyesali perbuatannya ketika melihat ada merah-merah di bibir apemnya cuy. Pada sang ayah, Melisa berniat untuk menceritakan kejadian ini melalui email. Dan sempat terlintas di pikiran Melisa untuk membalas kejahatan yang sudah dilakukan Daniel kepadanya. Saat itu terjadi perdebatan sengit dalam batin Melisa. Dan akhirnya Melisa pun membatalkan email tersebut karena menurutnya hal ini terlalu tabu untuk dibahas dan diceritakan kepada sang ayah. Dan beberapa hari setelahnya, karena keinginan neneknya sendiri, tibalah saat dimana sang nenek harus dipindahkan ke sebuah panti. Melisa pun hanya bisa terdiam saat mengantar kepergian sang nenek. Tangis sang nenek dan Melisa pun akhirnya pecah, dan nenek mengatakan bahwa Melisa bisa berkunjung kapanpun ia mau. Setibanya di rumah, Daria mencoba memberikan pengertian kepada Melisa bahwa menitipkan sang nenek ke panti tersebut merupakan hal yang paling tepat. Menurutnya sang nenek akan lebih bahagia di sana karena dapat bergaul bersama orang-orang seusianya. Namun Melisa tetap acuh kepada sang ibu dan belum bisa menerima kenyataan tersebut. Berangkat dari masa lalunya yang dipermainkan atas kebucinannya pada Daniel yang bukan kekasihnya, membuat Melisa bertekad untuk gak akan bertindak bodoh lagi pada orang lain. Dan dia bersumpah gak akan ada pria yang bisa menyakitinya. Ketika sedang hangout dengan Manuela, Melisa mencoba melancarkan aksinya untuk menggoda pria lain berdasarkan pengalamannya bersama dengan Daniel. Ditambah dengan parasnya yang sangat cantik, Melisa pun berhasil menaklukkan seorang pria parubaya. Singkat cerita, ketika libur Natal tiba, sang nenek berkunjung ke rumah mereka untuk merayakan Natal bersama. Melisa terlihat begitu senang dan mengobrol banyak hal bersama. Mereka pun sampai pindah ke kamar agar percakapan mereka bisa saling terjaga. Sembari menyisiri rambut sang cucu, nenek pun menceritakan kisah cintanya pada saat muda dulu. Sang nenek sepertinya tahu bagaimana cara berbicara pada gadis seusia Melisa. Lalu saat sore harinya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dan itu adalah telepon dari Daniel. Daniel mengatakan bahwa dia merindukan Melisa dan memintanya untuk bertemu kembali. Daniel seakan gak sadar kalau ia pernah merusak kepercayaan Melisa. Daniel pun mengatakan bahwa ia memiliki sebuah kejutan. Dan akhirnya Melisa pun menerima permintaan bertemu dari Daniel. Singkat cerita, ketika Daniel dan Melisa sedang berduaan, Daniel meminta Melisa untuk memejamkan matanya. Gak lama kemudian datanglah teman Daniel yang bernama Arnaldo. Dan dia tanpa basa-basi langsung ikutan nimbrung gituin Melisa. Sontak Melisa pun marah ketika di depannya ternyata juga ada orang lain. Namun dengan kepiawannya merayu, Daniel pun berhasil mengajak Melisa untuk tanding bertiga bersama Arnaldo. Mereka pun benar-benar kaget karena kini Melisa terlihat begitu handal memainkan perannya. Keesokan harinya, Melisa menceritakan kejadian perpusrengan duniawi kemarin kepada Manuela. Melisa sepertinya mulai menyadari bahwa ia menyukai aktivitas tersebut lebih dari yang seharusnya. Manuela sebagai sahabatnya lantas menasihati Melisa karena menurutnya tindakannya kemarin adalah perbuatan yang benar-benar salah. Namun Melisa sepertinya gak menggubris nasihat sahabatnya itu, karena pada malam harinya dia malah mencari target lain yang bisa diajak mabar lagi cuy. Dan Melisa sama sekali gak merasa ragu untuk berbagi kehangatan bersama dengan orang yang baru saja dia temui. Buku diari yang merupakan tempat untuk Melisa bercerita kini malah menjadi masalah besar kala teman sekelas Melisa secara diam-diam membaca diari milik Melisa. Dan dengan cepat cerita Melisa pun menyebar di antara teman-teman satu sekolahnya. Dan bangkainya sahabatnya sendiri juga ikut-ikutan ngompor-ngomporin teman sekelasnya. Dan akhirnya persahabatan Melisa dan juga Manuela pun pecah gitu aja.
Suatu hari Melissa mendapatkan pesan dari Arnaldo yang memintanya untuk datang menemuinya. Melissa yang mengira terdapat Daniel juga bersama Arnaldo akhirnya mengiyakan pertemuan tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu dan Arnaldo mengajak Melissa untuk memasuki sebuah ruangan bawah tanah dengan mata tertutup. Dan ternyata di bawah sana udah ada 4 orang pria yang menunggu kedatangan Melissa sejak tadi. Entah karena takut atau memang lagi sakne-saknenya, si Melissa ini menuruti semua perkataan Arnaldo dan gak ada perlawanan sedikit pun dari Melissa. Setelah kejadian itu, Melissa terlihat menyesali kejadiannya barusan. Namun petualangan Melissa nggak berhenti di sini. Dia pun kembali mencari target yang lain melalui chat di sosial media. Dan dia akhirnya menemui seorang strangers dan mau mendatangi apartemennya cuy. Kali ini lawan main Melissa memiliki sebuah keinginan agar Melissa mengenakan sebuah seragam terlebih dahulu. Dan juga pria strangers itu ternyata memiliki kebiasaan untuk bermain secara hardcore cuy. Dan lagi-lagi Melissa kembali mendapatkan pengalaman buruk saat melakukan perpusrengan duniawi. Sementara di rumah, sang ibu merasa penasaran dengan buku di hari putrinya. Dan setelah membaca, dia pun baru tahu bahwa kini putrinya sedang tidak baik-baik saja. Perasaan hancur di hati Daria pun semakin menjadi-jadi kala mendapatkan kabar bahwa sang mertua kini sudah berpulang. Dan lalu dengan menggunakan baju seadanya, Melissa memaksakan pulang setelah mendapatkan kabar tentang kematian sang nenek. Pada Melissa, Daria mengatakan bahwa ia telah membaca buku diari milik Melissa. Melissa pun tentunya marah kepada sang ibu. Namun sang ibu seperti mengerti penyebab perubahan Melissa yang tentunya disebabkan karena kurangnya kasih sayang. Dan dia pun akhirnya menasihati Melissa dengan nada bicara yang sangat rendah. Dan mereka pun akhirnya menangis bersama ketika sang ibu meminta maaf karena selama ini dia sama sekali nggak peka kepada Melissa. Dan semenjak kejadian itu, kehidupan Melissa pun perlahan berubah menjadi semakin positif bersamaan dengan kembali berbaikannya Melissa dengan Manuela. Di hari pengumuman kelulusan, Marco, salah seorang teman sekelas Melissa yang sedari awal menyukai Melissa, akhirnya memberanikan diri untuk mengobrol dengan Melissa. Marco lalu menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya hampir setiap halaman menggambarkan tentang Melissa. Saat itu juga terlihat dari raut wajahnya bahwa Melissa mulai salting dan dia sepertinya akan mulai mengagumi sosok Marco. Di akhir film, kita diperlihatkan kedatangan Melissa dan sang ibu yang sedang berziarah ke makam sang nenek. Kedekatan ibu dan anak itu pun kini semakin berubah ke arah yang positif. Dan lalu film pun selesai.